Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Hidayah Pringasari. Di video kali ini saya akan melaksanakan tugas UAS tentang simulasi mengajar dengan topik nasionalisme tinjauan historis. Sebelum memasuki topik yakni nasionalisme tinjauan historis, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai apa itu arti dari nasionalisme. Nasionalisme tersusun atas dua kata, yakni kata nasional dan kata isme. Dari dua kata tersebut, nasionalisme dapat juga diartikan sebagai suatu paham kebangsaan yang memiliki makna akan kesadaran dan jiwa semangat akan cinta tanah air atau negara. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai suatu pemahaman yang dimana pemahaman tersebut dapat menciptakan dan juga mempertahankan kedaulatan suatu negara melalui dibentuknya suatu konsep identitas untuk suatu kelompok masyarakat. Dari kedua pengertian yang telah kita dapatkan sebelumnya, maka kesimpulan dari pengertian nasionalisme adalah suatu pemahaman yang memberikan sifat kesetiaan tertinggi seseorang yang wajib diberikan kepada suatu negara dengan tujuan agar orang tersebut sebagai warga negara mempunyai sikap yang mengarahkan seluruh kemampuan demi mewujudkan kemajuan suatu negara. Selain beberapa pengertian tadi, ada juga yang mengartikan bahwa nasionalisme yaitu suatu sikap atau pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat dalam suatu negara yang berada dalam suatu kebudayaan dan wilayah yang sama. Di samping pengertiannya, nasionalisme juga memiliki beberapa tujuan, yakni untuk menciptakan dan menambah rasa cinta masyarakat terhadap suatu negara. Yang kedua, untuk membangun dan mempererat ikatan persaudaraan antar masyarakat. Ketiga, untuk menumbuhkan semangat dan rela berkorban dalam membela tanah air, dan masih banyak lagi. Dari banyak tujuan yang akan didapat dari adanya nasionalisme, maka kita sebagai warga negara yang baik, kita harus menerapkan jiwa nasionalisme dengan baik pula. Nasionalisme ini juga diperlukan oleh suatu negara untuk membangun suatu negara yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nasionalisme dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu nasionalisme kewarganegaraan, nasionalisme etis, nasionalisme romantik atau organik, nasionalisme budaya, nasionalisme kenegaraan, dan yang terakhir, nasionalisme agama. Nasionalisme kewarganegaraan adalah bentuk nasionalisme yang di mana negaranya mengikutsertakan masyarakat atau perwakilan politik di negaranya untuk kebenaran politiknya. Nasionalisme etis adalah bentuk nasionalisme yang diambil dari budaya asal suatu masyarakat. Sedangkan nasionalisme romantik atau organik adalah bentuk nasionalisme secara organik. Selanjutnya, nasionalisme budaya adalah bentuk nasionalisme yang berasal dari budaya bersama. Dan selanjutnya ada nasionalisme kenegaraan yang berarti bentuk nasionalisme yang mengutamakan hak universal dan kebebasan. Dan yang terakhir yakni nasionalisme agama yang merupakan bentuk nasionalisme yang terbentuk karena adanya persamaan agama. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai sejarah nasionalisme di Barat. Sejarah nasionalisme di Barat ini meliputi wilayah Amerika dan juga wilayah Eropa. Amerika memulai sejarah nasionalisme di negara mereka pada tahun 1776. Kemunculan adanya nasionalisme di negara tersebut didasari karena adanya sistem kekuasaan yang sebelumnya dianggap diskriminatif dan penuh dengan penindasan. Salah satu tokoh terkenal yang turut dalam perancangan sistem kebebasan ini ialah Martin Luther King.
Beliau pernah turut menentang sistem diskriminatif di negaranya yang melakukan penindasan terhadap warga yang memiliki warna kulit berbeda. Selain itu, sebagai simbol nasionalismenya, Amerika membangun patung Liberty sebagai pertanda bahwa kemerdekaan merupakan hak setiap manusia dan menciptakan istilah "the fall freedom". Sejarah nasionalisme di wilayah selanjutnya, yaitu Eropa. Nasionalisme di Eropa telah muncul pada abad ke-18 dan mulai menyebar ke wilayah Eropa Tengah pada abad ke-19, yang selanjutnya menyebar ke wilayah Eropa Timur dan Tenggara. Perkembangan nasionalisme di wilayah Eropa ini melalui 3 fase. Fase yang pertama ini dimulai pada zaman akhir abad pertengahan yang dimana mulai muncul berbagai negara-negara nasional dengan hanya satu orang yang berkuasa di setiap negaranya. Untuk fase kedua ini berawal sejak kacaunya Perang Napoleon yang berakhir pada tahun 1914. Pada fase ini, Jean-Jacques Rousseau atau pada tahun 1712 sampai 1778 sebagai peletak dasar dari nasionalisme modern mengungkapkan bahwa ia menolak jelmaan bangsa kepada seorang penguasa maupun kelas yang memiliki kekuasaan serta siapapun dengan berani mendefinisikan bangsa sebagai rakyat. Selanjutnya pada fase ketiga, atau bisa juga disebut sebagai sosialisasi daripada bangsa, yang merupakan suatu ungkapan dari tuntutan rakyat untuk ikut berperan dalam perkembangan nasionalisme. Ungkapan rakyat tersebut tercermin pada setiap kebijakan ekonomi dan politik bangsa, sehingga muncul sikap keloyalitasan pada fase ini. Selanjutnya yakni sejarah nasionalisme di negara kita, yakni negara Indonesia. Secara garis besar, nasionalisme di Indonesia telah bermula dari perjuangan Kartini saat menghendaki emansipasi perempuan. Perkembangan nasionalisme di Indonesia ini melalui tahap 5 fase. Fase yang pertama, perkembangan nasionalisme di Indonesia diawali oleh Budi Utomo pada tahun 1908 yang dimotori oleh mahasiswa kedokteran Stovia yang sekolahnya berada di Jakarta yang disediakan oleh Belanda. Pada fase kedua, mulai muncul berbagai organisasi yang banyak merangkul para pemuda. Contohnya organisasi Jom Java, Jom Celebes, dan sebagainya. Penyelenggaraan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 juga termasuk dalam fase ini. Fase berikutnya atau fase yang ketiga disebut juga sebagai masa revolusi fisik kemerdekaan. Pada fase ini terdapat kejadian di mana para pemuda menangkap dan menyandra Soekarno dan juga Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya pada fase yang keempat terjadi pemberontakan Gestapo beserta eksesnya yang terjadi pada tahun 1966. Tanpa peran besar para mahasiswa, organisasi pemuda dan juga organisasi sosial kemasyarakatan di tahun tersebut, mungkin Soeharto beserta para tentara akan kesusahan dalam merebut kekuasaan dari penguasa Orde Lama. Pada fase ini juga, sekitar tahun 1970-an, para mahasiswa dibatasi pergerakannya dalam bidang politik oleh penguasa Orde Baru. Pada fase terakhir atau fase yang kelima, nasionalisme tidak hanya berakhir pada masa pemerintahan Soeharto, namun tetap berlanjut saat reformasi menjadi sumber inspirasi dalam perjuangan bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tugas UAS simulasi mengajar mata kuliah kewarganegaraan pada video kali ini. Kesimpulan dari yang telah kita dapatkan yakni, berdasarkan penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengertian nasionalisme adalah suatu pemahaman yang memberikan sifat kesetiaan tertinggi seseorang atau warga negara yang wajib diberikan kepada suatu negara dengan tujuan bahwa orang tersebut sebagai warga negara mempunyai sikap untuk mengerahkan seluruh kemampuan demi mewujudkan kemajuan suatu negara.
Bentuk nasionalisme terbagi menjadi 5 bentuk. Untuk selanjutnya, sejarah nasionalisme di wilayah barat meliputi wilayah Amerika dan juga wilayah Eropa, di mana sejarah nasionalisme di Amerika dimulai pada tahun 1776, sedangkan sejarah nasionalisme di Eropa dimulai pada abad ke-18 dan melalui tahap 3 fase. Kemudian untuk sejarah nasionalisme di Indonesia dimulai pada masa perjuangan Kartini saat menghendaki emansipasi perempuan dan melewati sebanyak 5 fase. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.